Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung pada acara webinar sore ini. Kali ini webinar yang akan diadakan berjudul The Power of Motivation. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirin. Saya akan menjadi moderator acara hari ini. Saya akan menemani Bapak Ibu sampai nanti pukul 4:30. Dan untuk pembicara webinar kali ini ada Bapak Safir Quentin Pranata. Selamat sore, Shalom Pak Safir. Selamat sore, Sherin. Ya, Shalom. Dan sebelum memulai acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya akan memimpin doa, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengubah kami pada wadah virtual ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati acara webinar ini, kiranya Engkau berikan jaringan yang stabil ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembicara kami ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat marifat untuk menyampaikan materi hari ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para peserta webinar ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati juga acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah menjadi doa dan harapan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita, yaitu Bapak Safir Quentin Pranata. Bapak Safir Quentin Pranata menempuh pendidikan dari kelas 1 SD sampai SMA di sekolah Katolik di Blitar. Kemudian beliau juga kuliah di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Kristen Petra dan menempuh pendidikan S2 dan S3 di bidang pendidikan Kristen di STII Jogja. Kemudian meraih gelar MTH dan DTH dari I3 Batu Malang. Kemudian kerja di Geoco, yaitu perusahaan minyak Perancis di Pulau Kangean, Madura. Kemudian Bapak Safir juga sempat menjadi editor di PBR Andi atau penerbit Andi ya. Kemudian sebagai pemimpin juga redaksi Bahana sejak Bahana berdiri sampai resign 15 tahun kemudian. Dan Bapak Safir juga melayani di Australia, Perth, Melbourne, dan Sydney selama 6 tahun. Kemudian juga melayani di Oikos, Singapura. Bapak Safir juga berkarya di BOD di Maranatha Krista, kemudian menjadi gembala di GHFC Rich Palace, kemudian juga menjadi dosen tetap di STTHF, dan menjadi dosen tamu di Universitas Kristen Petra, Universitas Ciputra, dan International University di Jakarta. Kemudian berkarya sebagai kolumnis di beberapa media online, khususnya detik.com, dan memberikan pelatihan menulis di beberapa kota di beberapa negara, serta menjadi pengajar di aplikasi Mahaguru. Itu tadi biografi singkat tentang Bapak Safir Quentin Pranata. Tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah ditempuh oleh Bapak Safir. Dan selanjutnya, tak usah berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Safir, tentang The Power of Motivation. Mari silahkan Pak Safir untuk menyampaikan materi. Bisa langsung share screen. Ya, baik, saya akan share screen. Bentar. Apakah sudah bisa dilihat, Sherin? Sudah jelas. Sudah ya? Ya, baik. Oke. Saya percaya yang ikut ini pasti punya motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan itu sebabnya ketika saya diminta untuk bicara di tema dengan judul The Power of Motivation, buku saya juga judulnya sama, The Power of Motivation. Nah, ini sangat terkenal, kita itu bekerja di bidang apapun, kuliah, selalu ada stick and carrot, yaitu tongkat dan
wortel. Apa sih sebetulnya tongkat dan wortel itu? Yaitu power and punishment, reward and punishment. Apa sih motivasi itu dan seberapa dahsyat? Jadi ketika ada seorang naik keledai, dia bawa wortel, maka keledai itu akan terus berjalan. Apakah dia mendapatkan wortelnya? Tentu tidak. Karena ketika dia berjalan maju, wortelnya ikut maju bersama dia kan. Tetapi kalau dia berhenti, ada tongkat untuk memukul. Nah, seringkali kita bekerja seperti itu, siang malam tidak pernah berhenti, dan baru di akhir hari kita mungkin mendapatkan upah kita kalau kita bekerja harian. Ada kalau proyek itu mingguan, ada yang bulanan. Nah, untuk memudahkan kita, ada ini jembatan keledai. Jembatan keledai. Jembatan keledai itu untuk memudahkan kita berpikir. Biru, ungu, hibiniu ya, nila. Oke, gara-gara ada Michiku Hibiniu kan. Nah, itulah untuk memudahkan kita. Dan saya senang juga memakai ini. Sekarang saya akan memakai kata motivation, itu singkatan juga, tapi dalam bahasa Inggris ya. Motivation begins with motive. Jadi motivasi itu selalu dimulai dari motif. Motifnya apa sih kamu bekerja? Motifnya apa sih kamu berolahraga? Motifnya apa sih kamu belajar? Nah, lihat Mazmur 37 ayat 4, ini ayat yang dahsyat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keren kan? Jadi ketika kita bergembira, tapi karena Tuhan, bukan karena yang lain, maka Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Nah, yang sedang ramai, viral saat ini, belum selesai kasusnya, apa motif seorang cowok menganiaya cowok lainnya? Mungkin peserta di sini tahu semua ya. Sherin juga tahu itu, karena pacar Sherin memukuli pacar Yenima gitu ya, kayaknya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa macam types of motive di sini, tapi apakah kita semuanya kita pakai? Oh tidak, kita akan memilih salah satu. Dan yang menarik adalah ini, Yakub. Tahu ya, cerita Yakub di Alkitab, dia kerja di Laban, itu selama 14 tahun, hanya agar dapat istri. Mengapa? Karena ketika dia kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, ternyata ditipu, dikasih Lea. Betul ya? Dan dia untuk mendapatkan Rahel, itu kerja 7 tahun lagi. Yang luar biasa adalah Charles Schwab. Ini gajinya itu $1 juta, $1 juta oleh Andrew Carnegie. Nah, alasannya apa? Karena Andrew berkata begini, I consider my ability to arouse enthusiasm the greatest asset I possess, and any leader who can do that can almost anywhere and name almost any price. Jadi, ketika seorang pemimpin itu mempunyai semangat, mampu untuk menggerakkan orang lain, mampu untuk memotivasi orang lain, dia bisa memiliki gaji yang sangat tinggi. Jadi kalau Anda punya cita-cita untuk memotivasi orang lain, itu luar biasa. Dan biasanya motif yang paling terkenal itu adalah ini, reward and punishment. Kita mengharapkan dapat hadiah, apakah itu kenaikan pangkat, promosi, apakah itu kenaikan gaji, atau bonus di akhir tahun. Tapi juga ada yang kita bekerja, kita belajar mati-matian karena fear of pain, takut rasa sakit. Misalnya kalau kita tidak mengerjakan tugas kita bisa dipotong gaji, dapat SP1, surat peringatan 1, SP2, dan SP3, kita di PHK. Tapi kalau kita mengerjakan dengan baik, kita akan dapat reward. Dan ini banyak sekali, karena ini saya tidak sedang mengajar di kelas personality development, maka tidak saya kembangkan. Karena mengajarkan ini semua butuh satu semester. Nah, tapi yang awal affiliate itu sangat terkenal.
yaitu biasanya affiliate marketing. Yang terkenal di Indonesia adalah afiliator, yang dia afiliator bisnis trading tertentu, yang jargonnya murah banget gitu. Maka dia menjadi terkenal karena orang menganggap dia flexing, memamerkan harta kekayaannya, sehingga orang mau ikut itu menanamkan di investasi. Tetapi banyak orang yang merasa itu investasi bodong semata. Sehingga kalau kita menjadi afiliator yang tidak benar, motivasinya hanya untuk mencari uang sesaat yang merugikan orang lain, ternyata juga merugikan diri kita sendiri. Tetapi yang di bawah sendiri itu ada because of love, itu keren. Jadi kalau motivasinya itu cinta, seperti tadi Yakob mengasihi Rahel, maka dia bekerja keras untuk mendapatkannya. Kalau motivasi kita untuk melayani Tuhan, maka itu luar biasa. Tadi saya ngecek teman saya yang di Tokyo untuk ikut acara ini, dan dia berkata, sayang sekali, saya sedang ke dokter, saya mengalami leg injury, kakinya terjatuh di sana. Dan dia di sana sebagai seorang yang berbagi kehidupan dengan orang-orang yang masih sekular di Jepang. Motivasi itulah yang membuat kita bisa bergerak. Nah, ketika pandemi pun, saya terus memotivasi untuk mengajarkan tema tulis-menulis. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, meskipun hanya dari kantor saya. Mengapa bisa? Karena ya lewat Zoom meeting semacam ini. Dan ternyata pesertanya bukan hanya dari Indonesia, tapi ada yang dari Singapura, Australia, Jepang, dan US. Yang di US kasihan, karena mereka harus bangun malam-malam untuk ikut seminar semacam ini. Nah, yang kedua, kata O adalah overcome your obstacle. Jadi, hadapi rintanganmu itu harus dihadapi. Karena apapun yang kita kerjakan, kita pasti akan menghadapi halangan. Tidak ada yang mulus. Ada ungkapan begini ya, no pain, no gain. Kalau tidak ada kesakitan, kita tidak memperoleh sesuatu. No sweat without sweat. Tanpa keringat, kita tidak akan memperoleh hasil yang manis. Di dalam 1 Korintus 15:58 dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini ada satu contoh yang menarik. Kalau Sherin, apakah bisa berinteraksi? Bisa? Ya, bisa Pak. Sherin malah menghilang tuh. Iya. Bisa berinteraksi nggak dengan peserta? Bisa. Ada Pak, bisa Pak. Lagi Pak. disambung. Oke, nanti yang mau jawab bisa langsung ya, di-unmute ya. Ini contoh, ketika kita jalan di suatu desa atau mau naik gunung begitu, nah ternyata di situ ada batu di jalan. Oke, nah batu di jalan itu bisa ditempatkan orang lain, atau memang ada di sana dan tidak Anda lihat, atau yang ketiga, Anda lihat tetapi Anda ceroboh dan membuat Anda terantuk serta terjatuh. Nah, seandainya Anda mengalami seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang mau jawab? Karena if you ask the right question, you will get the right answer. Jika kamu bertanya dengan pertanyaan yang tepat, kamu akan mendapatkan jawaban yang tepat juga. Setiap kali ada persoalan, kita harus bertanya. Kalau kita menemukan batu semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Yimima juga boleh jawab. Nanti hadiahnya yang memberi Sherin. Coba, Yimima dulu aja. Kalau Yimima yang menghadapi seperti itu, apa yang Yimima lakukan? Oke, batu yang di jalan yang pertama ya Pak, yang ditempatkan orang lain ya? Oh, terserah, pokoknya Anda menemukan batu, apakah itu jatuh memang sudah ada di sana, ditempatkan orang lain, atau gimana, nggak tahu, pokoknya sudah ada batu yang menghalangi jalan Anda. Memang ada di sana dan tidak Anda lihat. Ya. Terus yang Anda lakukan apa? Membuat Anda tersebut. Nah, kalau saya lihat, saya menemukan batu yang nggak saya lihat, kalau saya kesandung, ya, saya belajar untuk lebih teliti lagi. Oke. Berarti tapi kalau Anda lihat, iya.
Kalau saya Anda lihat, saya tendang, Pak. kok batunya gede kok. Kalau batunya besar, saya panggil orang-orang bantuin untuk nyingkirin batunya supaya nggak ini apa nutupin jalan. Oke, nggak memutar, tinggalkan aja batu itu, cari jalan Iya. lain. Mengapa? Nggak, Pak. Kasihan Pak, nanti kalau ada orang lain lewat, nanti mereka juga kesulitan. Oh, keren, keren. Inilah jawaban yang saya harapkan. Mengapa? Karena hal yang sama pernah dilakukan oleh seorang raja. Dia tempatkan batu gede di tengah jalan, dan semua orang yang lewat putar balik atau mereka melingkar. Tapi suatu kali ada seorang petani yang dia mencoba dengan susah payah menyingkirkan batu itu. Ternyata di bawahnya ada batangan emas dengan surat dari raja, ini saya berikan untuk siapapun yang menyingkirkan batu ini. Nah, jadi motivasi kita tidak harus selalu matre. Kenapa? Karena ketika kita tidak menuntut matre, kita malah dapat sesuatu yang indah. Jadi saya punya cerita, suatu kali sekumpulan mahasiswa di Swedia mau undang saya untuk melatih kepenulisan, dan mereka tanya fee-nya berapa, saya berkata free, dan mereka terkaget-kaget. Free? Saya berkata, oh ya free, hanya tentu tiket dan akomodasi ditanggung. Mereka berkata, oh ya kalau itu pasti. Nah kalau enggak nanti saya jual celana ya. Nah, tapi apakah motivasi kita mengajar harus selalu dapat uang? Padahal dengan mengajar kita belajar. Ini, kalau ada batu, apalagi ya kalau menggelinding dari atas begini ya, kita lompati atau kita mencoba menghindar supaya kita sampai ke puncak karir kita. Dimanapun kita berada, kita pasti menghadapi tantangan. Saya pernah kerja di perusahaan minyak Prancis, dan itu semua 14 orang di sana, yang 12 itu orang asing. Jadi orang Perancis, orang Belanda, dan orang Amerika. Tantangannya cukup berat bekerja bagi orang-orang asing. Yang ketiga kata T adalah talk positively about yourself and others. Bicaralah yang positif tentang diri Anda dan orang lain. Bukan menyombongkan diri, tapi ketika kita bicara yang negatif tentang diri kita, misalnya mau lamaran kerja ini ke Andi ini, atau ke Bahana, kalau ditanya, kamu bisa nulis? Enggak. Kamu rajin? Males. Pasti tidak akan diterima, kan? Jadi kita akan bicarakan yang kira-kira menjadi poin utama sehingga mereka akan menerima kita. Sehingga dikatakan Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu atau perkataan yang sia-sia, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya pernah ikut seminar di satu negara, dan di samping saya, kebetulan itu seminar tentang keluarga, sering dia menghapus air matanya, dan ibu muda ini tampak terpukul sekali ketika mendengar itu. Dan saya tanya, ada yang bisa saya bantu? Dia menoleh dan dia kaget, karena saya dari Indonesia, orang asing, bicara dengan dia. Karena ada beberapa mereka yang konservatif kan bilang, don't speak to stranger, jangan bicara kepada orang asing. Kan. Tapi dia jawab dengan ramah, nanti aja pas coffee break ya. Dan saat coffee break itulah dia ungkapkan masalah rumah tangganya, keluarganya. Dan selama seminar itu setiap kali ada break, saya mencoba untuk memberikan jalan keluar beberapa solusi seperti saya konseling. Ternyata di akhir sesi dia merasa lega. Nah, jika kita berkata kita orang berdosa, apa yang kita lakukan? Berbuat dosa. Karena memang orang berdosa kan. Nah, saya dulu sering buat cuitan-cuitan di Twitter semacam ini. When you stop blaming others, you start building yourself. Ketika engkau berhenti mencela orang lain, waktu yang ada itu justru untuk membangun diri sendiri. Mengapa? Hanya untuk mengkritik orang lain. Nah, inilah the power of positive self-talk. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan. Build confidence, kita bisa menjadi punya rasa percaya diri, improve attitude, meningkatkan sikap. Saya pernah mengajar, di kelas saya itu ada seorang yang gagap, kalau ngomong gagap. Tetapi karena saya tahu dia gagap, saya suruh presentasi di depan kelas. Dan mahasiswa itu agak nggak senang sama saya, dikira saya membenci dia. Bahasa Prancisnya ngeceng ya.
ngeceng gitu. Nah, tapi ketika akhir semester dia saya minta untuk memberi short speech, sambutan singkat, dia melakukannya dengan sangat baik dan semua standing applause, standing ovation, memberi tepuk tangan sambil berdiri, itu penghargaan tertinggi. Selesai dia peluk saya, dia hanya meneteskan air mata dan say thank you Mr. Sabir. Jadi kita perlu menolong orang lain untuk membangun rasa percaya dirinya. Kemudian juga promote self love. Mengapa kita perlu mengasihi diri kita sendiri? Karena seringkali kita untuk mengejar karir kita siksa diri kita sendiri. Dan kita dengar berita yang menyedihkan kan, di Jakarta ada orang yang kerja, kalau nggak salah di bidang advertising, dia kerja sampai 3 hari 3 malam dan meninggal dunia. Kita tentu prihatin, tentu ikut berduka cita, tetapi itu juga peringatan bagi kita, learn lesson, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa itu. Help cope with stress. Ketika Anda stres, kita bisa berkata-kata positif, jangan-jangan itu juga bisa menghibur. Low for talking risk. Jadi mengizinkan kita itu bicara tentang risiko, dan itu penting. Saya kasih contoh ya. Saya 2 kali mengikuti ini, Six Thinking Head, The Six Thinking Head. Jadi topi berpikir Edward de Bono. Saya ikut beberapa kali, yang terakhir saya ikut di Kuala Lumpur. Itu semacam seminar beberapa hari. Dan yang menarik adalah begini, ada satu topi yang namanya topi hitam. Apa itu topi hitam? Kita selalu berpikir negatif tentang orang lain, tapi ternyata kalau kita punya mental yang positif, topi hitam pun berguna. Contohnya begini, kalau ada seorang menemukan helikopter, maka orang yang pakai topi hitam berkata begini, bagaimana kalau jatuh? Betul ya, negatif ya. Tapi ketika dia bertanya bagaimana dia jatuh, dia memakai topi hijau. Juga itu kreativitas. Maka ada orang lain yang mungkin pakai topi hijau juga menciptakan parasit. Jadi kalau jatuh, ada parasit. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang buruk, dibalik, positifnya apa? Kita akan menemukan sesuatu yang positif. Dan inilah encourage motivation. Jadi juga mendorong motivasi, baik diri kita atau orang lain, dan kemudian help work through challenges. Jadi menolong kerja melalui tantangan-tantangan yang ada. Bukankah ada orang lain yang justru tertantang ketika pekerjaannya berat? Dan saya percaya di Andi juga begitu, ada target yang harus dicapai, kalau targetnya tercapai, pasti di semester berikutnya targetnya dinaikkan. Nggak mungkin kalau targetnya tetap atau malah diturunkan. Karena Anda berprestasi seperti firman Tuhan. Yang 5 talenta, dapat 5 talenta, bahkan kan dia dari 10 plus 1 talenta. 1 dari siapa? Yang tidak mau menerima tantangan. Oke, yang keempat, increase your desire by increasing the rewards of success. Jadi tingkatkan hasrat kita untuk memperoleh pahala kesuksesan. Pahala kesuksesan itu indah dan manis. Markus 11:24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja, garis bawahi underscore kata apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Keren ya? Apa saja. Jadi di sini jangan-jangan ada yang menginginkan pasangan hidup. Pasangan hidup termasuk apa saja. Oke. Nah, ternyata ketika kita mengharapkan sesuatu yang indah, maka kalau kita percaya bahwa itu berkenan bagi Tuhan, maka itu akan diberikan kepada kita. Jadi ini saya lebih senang sharing daripada mengajar, daripada memberi seminar kepada Bapak Ibu Saudara. Karena kayaknya sebagian besar umurnya bisa separuh saya ini. Oke. Nah, ketika belajar kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, apakah kita tidak menginginkan wisuda? Nah, mungkin kita mengumpulkan toga seperti itu. Sebetulnya nggak ada gunanya juga. Mengapa? Karena waktu saya ada tawaran untuk scholarship lagi ngambil PhD di US, istri berkata begini, nggak usah belajar terus, sudah tua.
Nah, jadi ternyata belajar terus. Tapi apakah saya mengejar toga, mengejar gelar doktor? Enggak. Meskipun teman-teman memprovokasi, kamu sudah punya 2 gelar doktor, ayo lanjut supaya bisa doktor ketiga. Saya berkata enggak, saya enggak nyari gelar, saya nyari ilmu. Dan reward terbesar bagi saya kalau anak saya sukses. Dan ini anak saya yang sulung, ini belajar engineering, dan setelah dia kembali ke Indonesia, dia malah bisa berkolaborasi, dan yang di sebelahnya itu penyanyi di Spotify, dan bisa kerjasama seperti itu indah. Oke, nah ketika ada seorang yang tanya kepada saya, apa sih cita-cita saya? Apa sih? Jawaban saya adalah ketika anak-anak saya berhasil mencapai cita-citanya. Dan ini anak saya, Yosafat dan Meme, yang si kecil belum kembali ke Indonesia, dia baru belajar desain di luar negeri. Nah, cita-cita saya juga adalah membahagiakan keluarga. Dan saat saya ada undangan KKR di situ Bondo atau Probolinggo kayaknya, saya sempat jalan-jalan juga ke Bromo. Membahagiakan keluarga itu indah. Nah, inilah ketika anak saya yang sulung wisuda bersama sebagian teman-temannya. Dan waktu dia sekolah, dia telepon, Pak, ujiannya itu matematika dan fisika. Terus saya berkata, maklum kamu ambil engineering. Dan tantangan berikutnya dia berkata, di kelas saya tidak ada orang Indonesia kecuali saya. Saya satu-satunya orang Indonesia di sini. Dan usia mereka rata-rata sebagian ada yang di atas saya. Saya berkata, nggak apa-apa, tunjukkan bahwa kamu mampu. Dan akhirnya dia bisa graduate, bisa lulus juga. Nah, yang kelima, value your intimate relationship with the Lord. Ini penting sekali. Mulai hari kita dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Pakailah. Kalau Yemima mungkin suka makan sate. Kalau ini sate adalah saat teduh, kita semua tahu ya. Mengapa? Karena inilah tawaran dari Tuhan. Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, gambar yang saya pakai adalah cultivating intimacy with God. Cultivating artinya harus mengusahakan. Kalau petani itu cultivate his land, jadi mengolah tanahnya supaya bisa ditanami, disiangi, dibersihkan, diberi pupuk, dijaga dari hewan liar supaya tumbuh dan akhirnya berbuah. Petani padi melakukan itu. Petani kebun buah apapun juga melakukan itu. Yang keenam, jangan gengsi. Ask for help. Minta bantuan kalau kita nggak bisa, nggak perlu gengsi. Lihat di dalam Matius 7:7 dikatakan begini, tetapi apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan iman, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika kita butuh sesuatu, ya kita tanya, minta kepada Tuhan, minta kepada orang lain. Dan ayat yang luar biasa yang berikutnya, tadi Yakobus 1:5 ya, yang ini yang bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau disingkat, singkatannya itu juga ESK. S yang pertama, S, mintalah. Yang kedua, seek, carilah. Dan yang ketiga, knock, ketoklah. Jadi mintalah, seek, carilah, knock, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Alkitab juga memberi contoh. Kalau ada seseorang yang kedatangan tamu tengah malam, dan dia tidak punya apa-apa yang disajikan, dia ketok pintu tetangganya, meskipun tetangganya mungkin jengkel sedang enak-enaknya tidur, tapi dia akan bangun juga dan membantu kita. Itulah sebabnya persisten itu perlu. Kita harus tekun meminta apapun juga. Dan ketika kita tekun meminta, kita akan diberi.
Bahkan ketika saya dulu mau minta scholarship, mau minta beasiswa, itu ada sahabat saya ketika kuliah, dan itu sahabat beda fakultas dengan saya. Dan dia berkata begini, tempuhlah S3, saya yang bayari sepenuhnya. Karena dia sudah sangat sukses. Nah, tapi akhirnya yang ambil jalur lain tidak menerima bantuan dari sahabat saya itu. Bisa, tempuhlah. Oke. Nah, jadi ketika kita mengalami relationship strain, ketegangan hubungan, peer pressure, tekanan di antara teman-teman sebaya, lack of confidence, kekurangan rasa yakin diri, friend issues, masalah teman, exam stress, tegang karena ujian, worry, kekhawatiran. Kita sering dengar begini ya, don't worry, be happy. Enak diucapkan, susah dilakukan itu. Karena kalau worry, itu nggak bisa. Apalagi kita yang kuliah di luar kota gitu. Kalau uangnya kurang, nah kita mulai berpikir ini. Kalau zaman dulu biasanya nggak datang, kalau sekarang transfernya belum masuk. Nah, bagaimana kita bisa tetap job, masalah pekerjaan, job problems di pekerjaan pun kita juga bisa mengalami tekanan. Homework assignment, nah ini ketika kita menekan PR yang sangat menumpuk, bisa jadi karena kita menunda-nunda pekerjaan. Sehingga saya selalu berkata begini, never put off until tomorrow what you can do today. Jangan pernah tunda sampai besok apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Karena besok pekerjaan akan semakin menumpuk. Kemudian juga di sini stres. Ada stres di situ, homework, assignment, dan school problem. Masalah di sekolah bisa mendapatkan bullying. Dan apa dikira hanya di sekolah, di kampus pun kita bisa dapat bullying. Dan saat ini yang sedang diputar di Netflix adalah film Glory, drakor Korea yang menceritakan seorang siswa yang dibully sampai badannya penuh luka. Dan ini true story, based on true story. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang sangat berat, mengalami bullying misalnya sebelah kiri bawah itu, maka kita perlu minta tolong, bilang sama guru. Nah, minta pertolongan kepada teman-teman. Tentu di dalam pelayanan saya pun punya tim, dan yang duduk satu meja di ini ada bendahara saya yang I trust her, saya sangat mempercayainya sehingga keuangan bisa rapi tersusun, namanya Vivi. Jadi perlu teman-teman untuk menolong. Kalau butuh percetakan, saya butuh Cahyati yang sangat jago karena dia punya printing company juga seperti Anti Offset. Nah, yang ketujuh, take your first step. Ambil langkah pertama. Apapun juga kita perlu mengambil langkah pertama. Mazmur 37, 23, 24 dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi, beberapa kali orang benar itu terjatuh, maka Tuhan akan menopang tangannya. Ada orang lain juga, Tuhan bisa memakai orang lain untuk mengangkat dia kembali. Jadi apapun risiko di depan, kalau kita tidak tetap berjalan, kita berada di tempat. Mari kita lihat quote ini, indah sekali. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Kita tidak perlu melihat seluruh anak tangga ini. Kalau kita bepergian, misalnya ke Siang Jaji ya di Congkok sana, itu tangganya panjang sampai ke puncak. Itu kalau melihat dari bawah ya kayaknya kok jauh banget. Demikian juga ketika mau turun kita merasa ngeri, tapi coba langkah satu langkah demi satu langkah, akhirnya juga akan bisa sampai ke atas. Nah, segala sesuatu yang baru itu membuat kita takut mencoba, bukan? Cobalah untuk pertama kali. Kalau kita belum pernah pakai jet ski misalnya, atau ski duduk, ini adalah ski yang untuk di atas es.
Kalau kita tidak pernah mencobanya, kita pasti akan ketakutan dan tidak berani mencoba sama sekali. Tetapi ketika gas sudah kita gas, maka bisa meluncur dengan baik dan ternyata kita bisa menguasai dengan baik. Nah, dalam perjalanan pelayanan bicara di Kanada, saya sempat diminta untuk ini mau sewa booth, ternyata suruh setir sendiri. Nah, padahal sebelumnya saya nggak pernah sama sekali untuk nyetir booth semacam ini. Jadi kalau kita mau dari satu kota ini nyebrang ke kota berikutnya sana, kita bisa memakai booth semacam ini. Hanya ada tanda-tanda tertentu, kalau itu ke lautan luas, lautan bebas, kita harus putar balik, karena itu berbahaya, cari rute yang lain. Oke. Nah, istri saya, itu termasuk saya, itu takut ketinggian. Jadi dulu ketika Yusa masih kecil, dan ketika saya ada di Rocky Mountain, kalau harus mengelilingi Rocky Mountain, itu butuh berminggu-minggu. Cara yang paling tepat adalah ketika naik helikopter. Jadi meskipun istri saya takut, kami ditimbang lebih dahulu dan dia duduk di kursi depan. Dan dia berkata ngeri. Tapi setelah seperempat jam akhirnya dia juga bisa mengatasi kengeriannya. Jadi kalau ada Anda yang mengalami akrofobia, yaitu demam ketinggian, takut ketinggian, caranya gimana? Dilawan. Saya juga takut ketinggian. Tetapi saya coba kalau ada gedung-gedung pencakar langit atau tempat yang tinggi, saya coba naik sampai ke atas. Kalau di Sydney, saya sampai ke atas di Sydney Tower, itu menjulang tinggi. Yang ke-8, identify yourself as an achiever. Jadi, identitaskan diri Anda sendiri sebagai orang yang sudah menjadi pemenang, berhasil menjadi achiever, menjadi winner, menjadi conqueror. Lihat Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutlah teladanku. Ketika kita potong sampai di sini, kesannya Rasul Paulus itu sombong. Apalagi dia ikutlah teladanku, bukan teladan orang lain. Tapi kalau kita ikuti perjalanan Rasul Paulus, yang dimaksud adalah ikutlah teladanku yang meneladani Kristus. Jadi, yang diikuti hanya teladan dia yang meneladani Kristus. Yang lain tidak perlu diteladani, kalau itu negatif. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Matius 11:29, Yesus katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, pikirkan ketika Anda mau mendaki gunung, jangan hanya obstacle, halangan, ada batu di jalan, licin, bisa tersesat, tapi bayangkan Anda sudah punya kompas yang baik, punya pemandu yang hebat, Anda bisa sampai ke atas dan tancapkan bendera Anda sendiri karena Anda berhasil mencapai puncak. Nah, ketika kita wisuda, kalau ini bukan saya yang memvisuda mahasiswa yang lain, nah, kita bayangkan betapa happy-nya mereka ketika mereka bisa di wisuda. Nah, coba bayangkan yang di sebelah kiri ini, dia ada Miss Culinary 2022 dan cerita banyak bagaimana dia berjuang untuk bisa menjadi Miss Culinary 2022. Itu diadu orang di seluruh Indonesia, tapi dia akhirnya memenangkan dan masih sangat muda. Ini anak ini baru usianya belum kuliah, dia masih SMA. Dia menghadapi tantangan saat di karantina dan dia cerita banyak hal agar dia bisa memenangkan Miss Culinary. Dan ini berat. Jadi bayangkan Anda menjadi pemenang dan ketika dia diumumkan menjadi pemenang, dia senang luar biasa. Tapi bayangkan diri Anda menjadi pemenang. Yang ke-9, occupy your mind and time with positive activities. Penuhi pikiran dan waktu Anda dengan aktivitas yang positif, yang konstruktif, yang membangun. Lihat Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar,
pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita diminta untuk memikirkan semuanya itu, bukan hal-hal yang negatif. Misalnya, bagaimana ya kalau saya gagal? Bagaimana ya kalau saya ketemu orang jahat? Tapi pikirkan aja yang sebaliknya. Bagaimana meskipun ada orang jahat, tapi ada orang lain yang menolong saya? Meskipun pekerjaan ini sulit, jangan-jangan atasan saya menolong saya bisa ikut acara misalnya in-house seminar, in-house training. Jangan-jangan saya diberi kesempatan oleh perusahaan untuk studi lanjut. Pikirkan semua yang positif. Nah, seperti Deja Vu, kemarin saya lihat drama musikal yang berbahasa Inggris, dan saya temukan foto yang sudah puluhan tahun yang lalu, yaitu ketika saya sendiri bermain drama. Saat diminta untuk menjadi pemain, apalagi pemain utama, dan ini drama berbahasa Inggris, saya juga cukup keder. Yang saya bayangkan, bagaimana kalau saya lupa line-nya, lupa skenario-nya, lupa bagian saya. Tetapi ternyata ketika saya jalani, maka drama itu juga bisa berlangsung dengan baik dan penonton terhibur. Untuk menghafalkan dialog yang berhalaman-halaman itu tidak mudah, apalagi ketika kita tampil, kita tidak boleh lagi bawa dialog itu. Nah, bayangkan ketika kita ini selama pandemi saat saya berkhotbah, ternyata ini ada seorang anak yang sangat saya sayangi. Saya ada di gereja, dia di rumah pun, dia masih bisa melihat wajah saya lewat televisi. Bukankah itu indah? Kita membayangkan sesuatu yang begitu indah. Nah, ketika saya bertemu dengan sahabat saya di Newcastle State, dia adalah manajer siaran radio. Dan setiap kali saya ke sana, saya selalu menginap di rumahnya. Dan ada beberapa radio di mana saya bisa siaran membagikan kata-kata motivasi. Saya bisa rekaman di radio, bisa rekaman di rumah, dan nanti ditayangkan. Kalau radio zaman sekarang kan sifatnya streaming, ya, video streaming. Jadi bukan hanya dengar suara saya, tapi juga bisa dengar wajah saya. Nah, waktu saya ada tugas bicara di New York, saya ternyata mendapatkan kejutan. Karena pas waktu itu tanggal 4 Juli, saya dirayakan oleh orang setempat dan dikasih kue tar. Tetapi yang lebih membahagiakan saya, meskipun ini di New York City, mereka memberi surprise yang lain dengan memberikan tumpeng. Dan saya tanya, gimana? Kalian pesan ke siapa? Dan mereka berkata, ya pesan kepada orang Indonesia yang biasa masak tumpeng. Padahal tuan rumahnya sendiri nggak bisa masak semacam ini. Dan ketika pelayanan di luar, itu bisa bertemu dengan sahabat-sahabat saya, sahabat baru, orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan kita bisa menjalin persahabatan baru. Nah, bersantai di rumah ini perlu juga, dan ketika anak-anak sekolah di luar jarang bisa ada waktu berkumpul seperti ini. Sehingga kemarin ketika Natalan bersama mereka, ini anak saya pulang, maka kami bisa berkumpul bersama meskipun hanya seminggu, karena dia harus kembali untuk studi lagi. Tapi momen-momen semacam ini indah sekali, bukan hanya diabadikan lewat foto, tetapi ketika kita bersama-sama, itu keindahan yang luar biasa bagi saya. Nah, juga menghabiskan waktu dengan mengajar via online, memberikan seminar via online. Seperti saat ini, biasanya ada dua perangkat yang satu saya pakai untuk Zoom, perangkat yang lain saya pakai untuk menunjukkan PowerPoint saya, dan ini bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, bayangkan ketika kita mengajar, ini saat saya mengajar di Universitas Ciputra di Surabaya, dan mahasiswanya banyak sekali, tapi happy ketika bisa menularkan ilmu kepada anak-anak yang lebih muda. Dan saat mengobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat, ada yang tahu Yunima siapa ini? Sherin tahu siapa ini?
Ayo, siapa yang tahu nih? Bapak Sahih Tapi, tokoh hukum di Indonesia. Bisa ngobrol, tanya-tanya ilmu, berguru, supaya kita terus belajar. Nah, ya kalau anak muda sekarang berkata healing, itu juga perlu, sesekali itu perlu jalan-jalan. Dan yang di belakang saya ini bukan lukisan, biasanya kita lihat Sydney Opera House kan polos ya. Tapi di sini ada sponsor dari produsen handphone terkenal di dunia yang mensponsori, sehingga sepanjang malam ini layarnya bisa berganti-ganti karena dipakai sinar laser. Dan ini pada awal Januari ketika saya bersama keluarga jalan-jalan ke Jepang. Ini bukan sekedar jalan-jalan, saya ada undangan bicara di Amerika dan Kanada, sempat main ke tempat yang sangat viral, ini Lake Louise, karena alamnya yang begitu mempesona. Kita perlu healing, tapi healing sesekali ya. Anak muda sekarang sedikit-sedikit healing, nggak belajar ya. Itu enggak. Yang terakhir, not yourself to every ideas, even the craziest one. Jadi mengaduklah, coba dulu ide-ide yang mungkin bagi orang lain, ide-ide kreatif, setiap ide bagi orang lain mungkin gila. Coba di dalam Kejadian 18-14 dikatakan begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini mustahil. Sampai Sarah tertawa karena dia mandul. Kalau dia nggak mandul, dia nggak mungkin tertawa. Dan apa itu ide-ide gila yang sekarang menjadi kenyataan? Yaitu air kemasan, betul? Teh dalam botol. Dulu ketika diluncurkan, ditertawain banyak orang. Bisa ngerebus teh air sendiri kok. Bisa buat teh sendiri. Tapi sekarang lihat Sosro, Aqua, hampir tiap rumah memiliki. Bahkan setelah Aqua sukses, banyak merek-merek lain yang mengekspor. Tetapi pelopor itu selalu yang pertama. Bahkan Avanti, yang desainer terkenal itu, dia berkata, jangan khawatir kalau Anda pelopor, karena tidak ada ekor yang pernah ada di depan kepala. Enggak pernah. Ekor selalu ada di belakang. Kepala lah yang ada di depan. Jadi kalau Anda punya ide-ide yang mungkin bagi orang lain gila, kalau Anda betul-betul termotivasi, lakukan saja. Maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, misalnya ketika masa pandemi, maka ruang guru itu menjadi penolong yang luar biasa bagi orang tua untuk menolong murid-murid kan, untuk menolong anaknya untuk belajar, karena dengan berbayar meskipun murah, tapi manfaatnya banyak. Anak saya dulu juga ikut ruang guru, dan sekarang saya diberi kesempatan untuk menjadi pengajar di Mahaguru. Dan itu juga kesempatan yang ada untuk kita terus mengembangkan diri dan tidak pikun, tidak pensiun. Nah, ada ide-ide semacam ini mungkin ditertawain, dianggap orang gila ya, untuk membersihkan salju di rumah sendiri, pakai hal yang sederhana, sepeda, mungkin sepedanya dikasih sepeda listrik, tapi dia bisa membersihkan minimal untuk halamannya sendiri kan. Atau kalau mau yang mencoba permainan semacam ini, kalau mau uji adrenalin, orang yang takut jangan berani main roller coaster yang terbalik model begini, berani enggak? Seperti itu. Itu ide-ide gila yang perlu dicoba. Konklusinya, definisi terbaik untuk motivation, ini menurut saya, ini saya buat motif plus action. Ketika kita mempunyai motif, tetapi tidak ada tindakan apa-apa, tidak akan terwujud. Tetapi kalau motif plus action, akhirnya berhasil. Dan ketika saya coba browsing kata motif plus action, ternyata saya menemukan gambar ini. Berarti bukan hanya saya saja yang memikirkan motif plus action, pasti banyak orang di luar sana yang punya ide yang sama. Oke, Tuhan memberkati. Baik, saya kembalikan ke Syahin ya. Ya, baik, terima kasih untuk penyampaian
materi tentang the power of motivation, menarik sekali dan tentunya memotivasi diri kita ya Bapak Ibu supaya kita menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Dan sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya akan menyampaikan informasi mengenai buku The Power of Motivation. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tentang buku The Power of Motivation karya Bapak Safir ini, harganya 52.000 menjadi 41.000 saja Bapak Ibu, dan nanti bisa free renungan. Tidak ada suaranya ini, Sherin. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari Bapak Safir tentang The Power of Motivation. Tentunya menarik sekali Bapak Ibu dan memotivasi diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya akan menyampaikan tentang buku The Power of Motivation. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku karya Pak Safir ini, harganya 41.000 saja. Nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di kolom chat Zoom, dan ini juga tersedia versi digitalnya atau e-booknya. Untuk buku The Power of Motivation ini bisa didapatkan di aplikasi Bahana Digital yang bisa diunduh di Play Store, seperti itu Bapak Ibu. Dan langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Ini saya sudah menampung beberapa pertanyaan ya Pak. Ini saya bacakan. Yang pertama ini ada dari Bapak Hendri Tanadi dari Bandung. Bapak Hendri Tanadi bertanya, kalau seseorang sudah putus asa, sudah dalam keadaan depresi, bagaimana cara suntik motivasi ke dalam dirinya? Itu untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik. Nah, kalau kita menemukan orang semacam ini, dari pengalaman saya puluhan tahun mengkonseling orang, pertama kali adalah berempati, bukan sekedar bersimpati. Empati adalah dalam salah satu istilah di dalam Afrika, berkata berani memakai sepatu orang lain. Nah, kalau dipakai untuk kita kayaknya nggak cocok, terutama untuk Sherin atau Yemima, anak-anak muda, karena seringkali malah pinjam sepatu anak kos lain kalau mau ke pesta. Tapi memakai sepatu orang lain intinya apa? Gak nyaman, karena ukurannya belum tentu tepat, bentuk kakinya belum tentu tepat, sehingga bisa lecet, bisa menyakitkan, kalau kebesaran bisa kedodoran. Tetapi ketika kita mencoba menempatkan diri kita ke orang itu, orang yang sedang putus asa, frustrasi, jangan langsung dihakimi. Begitu ketemu, kamu pasti punya dosa sehingga mengalami seperti ini. Orang itu tambah down dan kita tidak menolong apa-apa. Saat kita merendahkan diri dan mau mendengar, kuncinya adalah mendengar, maka kita akan memberikan solusi. Solusinya itu biar mereka yang pilih. Sehingga ada yang berkata begini, konseling itu bukan memberikan jalan keluar, tapi memberikan jalan masuk. Jalan masuk apa? Kita mencoba memasuki masalah-masalahnya dan memberikan beberapa alternatif solusi jawaban, dan biarlah konseli sendiri yang memutuskan. Konselor itu memberikan solusi-solusi karena bukan dia yang mengalami. Seringkali kan berkata begini, ya Anda gampang saja berkata begitu karena Anda tidak mengalami. Tetapi ketika kita mencoba mendalami masalahnya dan memberikan beberapa solusi yang ada, maka itulah jalan yang terbaik dia untuk memasukinya. Salah satu contoh adalah ketika suatu kali saya sedang berada di luar negeri, dan tepat pada saat itu saya berulang tahun, dan karena pendeta setempat ini mengumumkan bahwa penderita tamu kita sedang berulang tahun, maka mereka memberi salam. Yang terakhir nyalami saya adalah anak Jakarta yang kuliah di luar negeri, dan dia berkata begini, saya akan memberi Bapak kado, tapi setelah selesai acara ini. Dan heran, begitu dia datang, saya tanya, itu kan nggak tahu saya ulang tahun hari ini. Ini pun diucapkan secara mendadak oleh gembala Anda. Tapi dia berkata begini, saya punya kado yang luar biasa kok, saya akan doakan Bapak. Dan itu kado terindah bukan?
Jadi saya tidak setuju kalau ada orang berkata hanya doa, saya hanya bisa menolong dengan doa, karena doa itu segalanya. Dan dia doakan saya, doakan jadwal pelayanan saya, kesehatan saya, dan sebagainya. Tetapi saya merasakan sekali ketika dia berdoa, dia sedang sangat tertekan, dia begitu sedih. Dan saya balik tanya, apa yang bisa saya bantu? Dan dia cerita bahwa kemungkinan besar ini adalah bulan terakhir dia kuliah di luar negeri. Karena orang tuanya di Jakarta bangkrut, tidak bisa ngirim uang lagi. Nah, saya mencoba memberikan beberapa solusi, dan saya berkata, saya punya beberapa teman ini di kota ini, di negara ini. Mungkin kalau kamu mau kuliah sambil bekerja, maka kamu bisa. Dan ternyata ketika saya kunjungi kota itu tahun berikutnya, ya masih tetap kuliah, bahkan mentraktir saya makan. Dan dia berkata, saya kerja sambil kuliah. Jadi dia tidak jadi pulang sampai dia menyelesaikan master degree. Begitu Pak, pertanyaan yang bagus. Thank you. Ya, baik. Begitu ya Bapak Hendri Tanadi, pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak Safir. Semoga bermanfaat. Dan ini saya bacakan pertanyaan lagi dari Teni Martinus Den. Ini pertanyaannya, bagaimana memotivasi seseorang yang notabene adalah pendeta yang jenuh dengan rutinitas yang itu-itu saja, seperti kegiatan rohani, seperti umpamanya seperti refreshing, ke bioskop, dan lain-lain. Nah, itu sudah ada satu solusinya ya. Tapi menurut saya memang kita perlu melakukan aktivitas yang di luar rutinitas kita, perlu melakukan aktivitas. Dan saat pandemi misalnya 2 tahun pandemi ya, kita terpaksa harus work from home. Saya juga mengalami kejenuhan yang luar biasa. Maka saya lakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan, yaitu jalan pagi. Karena beberapa orang berkata, kamu itu belajar, membaca, kamu bisa sakit kalau kurang berolahraga. Maka saya coba untuk jalan kaki, dan itu bisa refreshing, karena sambil jalan kaki seputar kompleks perumahan saya, tetap pakai masker, saya menemukan banyak hal. Saya pakai untuk ide mudah, ide menulis buku baru, bahkan dan bertemu dengan orang-orang baru. Jadi aktivitas yang positif itu tidak harus mahal, karena seringkali ini anak saya juga sering melakukan healing, bulan mesti sekali dia keluar kota healing bersama teman-temannya. Katanya dia tidak jenuh bekerja, karena saya tahu dia kerjaannya padat sekali. Akhirnya saya izinkan, ya nggak apa-apa, sebulan sekali keluar kota, tapi jangan jauh-jauh, tidak perlu nginap. Kalau pas hari libur kamu berangkat pagi, malam sudah harus ada. Seperti itu. Thank you, ini luar biasa juga ini pertanyaannya. Baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Teni Martinus. Dan ini ada pertanyaan lagi, konteksnya tentang anak-anak, dari Bapak Parman Sitompul dari Bekasi. Pertanyaannya, bagaimana memotivasi anak-anak didik yang sudah tergantung dan kecanduan dengan HP, gadget, dan lain-lain, dengan segala fitur dan aplikasi di dalamnya. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, kepada Pak Farman, memang susah. Zaman sekarang hampir tidak ada anak yang tidak punya HP. Bahkan addicted, sudah kecanduan. Tetapi ketika kita jelaskan seperti stick and care tadi, kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, bisa saja kita merasakan sakit yang luar biasa, tidak naik kelas, tidak naik tingkat. Itu rasa malu yang luar biasa. Dan kita nggak bisa rebut, larang pakai HP. Yang bisa kita anjurkan adalah memakai HP dengan cara yang berbeda. Dan saya lihat tadi ada seorang ini, mahasiswa saya yang ikut, ternyata ada mahasiswa saya yang ikut, dan saya akan ada juga pelajaran bahasa Inggris ya.
Malah saya anjurkan mahasiswa saya untuk download tips quiz dalam bahasa Inggris yang bisa meningkatkan vocabulary, kosakata mereka. Karena di situ ada multiple choice, cepat gamenya, kita belajar tentang ini kata-kata baru dalam bahasa Inggris. Maka ketika saya mainkan, saya masih menemukan beberapa kata yang saya pun tidak tahu. Dan itu fun, bermain sekaligus belajar. Ada anak-anak yang mungkin dia belum boleh ke dapur, tetapi dengan game memasaknya, dia bisa memakai iPad-nya. Yang pertama. Jadi bukan melarang, tapi mengalihkan aplikasi yang dipakai. Yang kedua, batasi waktunya. Seorang sahabat saya mengatakan pada anaknya, dia tidak boleh sama sekali pakai handphone mulai hari Senin sampai hari Jumat. Selesai pulang sekolah hari Jumat baru diizinkan, itu pun dia batasi penggunaannya berapa lama dia harus stop. Karena kalau dia tidak stop pada hari itu, handphonenya diambil. Nah, itu beberapa cara. Memang dibutuhkan kesabaran dan ketegasan. Karena kalau kita kasih saja tanpa disiplin, anak itu jadi tidak karu-karuan. Tetapi kalau hanya disiplin dan tidak ada kasih, anak itu jadi stres. Kata spoiled dalam bahasa Inggris yang artinya memanjakan, itu arti lainnya adalah rusak. Jadi kalau kita berkata spoiled milk, itu adalah susu yang sudah rusak. Kalau anak dimanjakan, spoiled, maka dia akan menjadi anak yang rusak. Jadi ada keseimbangan antara kasih dan disiplin. Thank you ya pertanyaannya. Baik, terima kasih pada Bapak Parman Sitompul yang sudah bertanya. Sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh sekali untuk langsung raise hand ya Bapak Ibu, atau menuliskan di kolom komentar. Ini ada pertanyaan lagi, saya lanjut dari Ibu Riana dari Jakarta Pusat ya. Pertanyaannya, apa saja kekuatan yang didapatkan dari memotivasi orang lain? Ibu siapa namanya? Riana. Oke, Riana. Kok mengingatkan saya terhadap pesulap luar biasa ya, yang ikut American Got Talent ya. Nah, thank you Bu Riana. Nah, sebetulnya memotivasi orang lain itu juga memotivasi diri kita. Karena ada ungkapan yang berkata begini, gajah diberangkoni. Seringkali kepanjangannya adalah bisa khotbah tapi nggak bisa ngelakoni. Padahal kalau khotbah dengan gajah nggak rhyme, tidak rimenya kurang pas. Yang tepat adalah bisa kojah, tidak bisa ngelakoni. Kojah itu artinya memberi nasihat, memberi pelajaran. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya pengkhotbah. Jadi artinya kalau kita memotivasi orang lain, kita bisa tertempelak sendiri, pedang bermata dua. Misalnya tadi kalau saya berkata, bangun dong saat teduh yang teratur. Kalau saya sendiri tidak teratur, maka anak-anak akan melihat dan tidak akan melakukan saat teduh. Karena papahnya sendiri tidak saat teduh. Dan saat saya mendorong anak saya yang pertama yang sulung untuk saat teduh, saya sengaja jalan-jalan ke beberapa toko buku, dan akhirnya saya menemukan sebuah buku renungan yang cocok untuk anak saya. Karena anak saya musisi, dia pemain gitar, maka saya belikan devotional for musician. Saya taruh aja di meja kamarnya, meja belajar, dan dia senang sekali. Sejak hari itu dia pakai buku itu untuk saat teduh. Dan ketika buku itu sudah habis, dia melanjutkan kebiasaannya. Ada buku yang saya baca, dikatakan kita itu makhluk kebiasaan, the creature of habit. Nah, Harvard University mengajarkan kalau kita mengulang-ulang apa yang kita lakukan sebanyak 6 kali, atau kalau dalam hitungan hari sebanyak sekitar 3 minggu berturut-turut,
maka hal itu bisa menjadi kebiasaan. Jadi yang indah bagi saya ketika saya memotivasi orang lain, sebetulnya itu bercermin karena saya memotivasi diri saya sendiri. Terima kasih, Bu Riana. Kiranya jawaban saya cukup. Ya, baik. Terima kasih Ibu Riana dari Jakarta Pusat yang sudah bertanya. Ini saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada banyak pertanyaan ya Pak dari para peserta yang sudah saya tampung. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Senli Samuel dari Manado. Untuk pertanyaannya, adakah hubungan antara motivasi dan iman? Mungkin bisa minta tolong dijelaskan Pak. Baik. Motivasi itu sebetulnya terbangun karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Misalnya dengan berolahraga secara teratur, kita bukan saja sehat, tetapi mungkin perut kita menjadi six pack, betul ya? Nah, bukan one big balloon, tapi six pack, atau one sacks of cement, bukan, tapi six pack. Nah, dengan iman pasti. Tadi banyak ayat-ayat yang saya kutip ya. Kalau kita sungguh-sungguh, bahkan di situ bergembiralah karena Tuhan, bukan bersusah payahlah karena Tuhan. Mengapa bergembiralah karena Tuhan? Maka engkau akan diberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Biasanya pepatah atau ucapan bijak, ujaran bijak kan berkata begini: kejarlah apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, karena keinginan tidak ada batasnya. Tetapi ayat firman Tuhan lebihkan lagi kan, kalau kita bergembira karena Tuhan, artinya kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, maka kita akan mendapatkan. Dan akan itulah sebetulnya benih iman. Kita belum mendapatkan kan, tetapi kita akan mendapatkan. Yakub ketika bekerja 7 tahun dengan harapan dia bisa mendapatkan Lea. Nah, ketika Tuhan berkata tahun depan aku akan kesini lagi dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, Sarah tertawa karena imannya belum. Tapi pada akhirnya ketika ditegur dengan kesepakatan dengan Abraham, akhirnya imannya terwujud. Jadi kalau kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, maka kita boleh beriman bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menjadi kenyataan. Thank you. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Senli ya. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Pendeta Dewi Yanti. Saya lanjut ke pertanyaannya dari Tentena tentunya. Bagaimana cara memberikan pengaruh kekuatan motivasi dalam diri seseorang ketika dia dalam keadaan bimbang atau gelisah untuk menentukan suatu keputusan dalam hidupnya? Jadi cara memberikan pengaruh kekuatan motivasi ketika orang tersebut sedang bimbang atau gelisah. Seperti itu untuk pertanyaannya. Baik. Seperti yang tadi saya katakan, pertama kali kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang itu. Artinya buka telinga lebih dulu dengar masalahnya itu apa. Dan yang kedua, mengapa dia bimbang? Pasti karena dia membayangkan ada risiko di depan. Dan saya sering katakan kepada orang yang takut menghadapi risiko, saya selalu berkata begini: kalau kita tidak berani melangkah, meskipun ada risikonya, kita malah nggak melakukan apa-apa itu. Di masa pandemi misalnya, ada seorang yang memutuskan untuk tidak beraktivitas apa-apa, karena khawatir bisnisnya akan berhenti. Tapi ada orang lain yang mencoba berinovasi, mencoba berkreasi, sehingga jalan terus, sehingga ketika pandemi usai, dia lebih siap lagi. Dia menjadi lebih siap lagi. Ini ada kesaksian yang indah. Saya diundang oleh seorang pengusaha restoran untuk datang memimpin kebaktian di rumahnya. Dan dia cerita ketika pandemi restorannya rugi sekali. Tahu, tidak ada yang dine in, tidak ada orang yang makan di dalam. Tetapi
dia punya iman yang luar biasa bahwa Tuhan akan tolong. Ternyata sebelum pandemi itu tiba, ada seorang rekan yang mengajak dia join untuk memproduksi disinfektan. Dan tentu dia dalam hati, berapa banyak sih disinfektan? Kan? Jangan-jangan pasar sudah jenuh, karena pasti sudah ada pabrik lain yang memproduksi. Maaf. Tapi ketika dia ini ternyata produksi seberapa pun itu terserap pasar. Dan yang indah dari Bapak ini adalah bahwa pasti ada risiko, bukan ketika dia membuka unit bisnis yang baru, bisa saja disinfektannya juga tidak laku. Tapi ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia juga akan tetap merugi ketika restorannya itu tidak bisa berjualan, semuanya ditutup. Dan satu lagi yang indah dari Bapak ini, dia cukup dermawan ketika ada persekutuan tertentu yang pesan nasi kotak di restorannya dan dia tergerak, maka itu digratiskan. Dalam kondisi seperti itu, dia menabur dan akhirnya dia menuai. Thank you ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Pendeta Dewiyanti. Sebelumnya sebelum masuk pertanyaan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ini kesempatan ya Bapak Ibu untuk bertanya langsung pada Bapak Safir. Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Pendeta Andarias Pariakan dari Bekasi. Pertanyaannya, penyebab kegagalan motivasi apa saja ditinjau dari perspektif individu? Seperti itu. Tolong dijelaskan, dielaborasi Pak Andarias. Kebetulan Pak Andarias ini on cam tadi, bisa langsung aja. Bapak Andarias, karena hanya dari satu kalimat saya nggak menangkap. Pak Dr. Andarias. Ya, dikembangkan aja menurut pendapat Bapak, supaya kita harus sharing pengalaman, sebab Bapak banyak menjadi konseling mungkin di luar dibandingkan di sini. Di Indonesia bagaimana, apa keistimewaan di luar dengan di sini, dan bagaimana reaksi yang disampaikan oleh orang luar dengan orang di Indonesia. Terima kasih Pak. Oh, thank you, saya jadi mengerti Pak Dr. Insinyur Andarian, terima kasih. Sebetulnya pada intinya sama sih, mengkonseling orang Indonesia atau mengkonseling orang Barat. Perbedaan yang sangat mencolok yang saya lihat itu begini, kalau kita seringkali ada orang yang konseling ke saya itu, 1/4 jam pertama itu bisa menangis. Jadi menangis, konselor harus cukup sabar untuk menunggu dia reda tangisnya. Apakah orang Barat tidak menangis ketika konseling? Menangis juga. Tetapi inilah yang menarik, mereka lebih to the point, mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Bahkan ada yang memberikan pembaharan lewat digital, tentu pakai surel, pakai email, apa yang menjadi masalahnya diceritakan secara detail berhalaman-halaman, sehingga saya bisa memikirkan solusi-solusi jawaban bahkan sebelum dia datang. Nah, dengan cara itu konseling itu bisa berjalan dengan lebih efektif, karena seringkali kalau kita dengar orang Indonesia, tidak semua sih, banyak orang Indonesia yang bagus kalau konseling dia langsung menyatakan permasalahannya, tetapi ada yang entah karena apa berputar-putar lebih dahulu, sehingga saya harus menangkap maksud dia apa sih masalahnya, baru saya bisa memberi konseling. Tetapi kalau orang Barat biasanya to the point, ini masalah saya, bagaimana jalan keluarnya. Nah, seperti itu. Jadi seperti saya pernah mengkonseling, ada gadis bule yang pacaran dengan temannya mahasiswa Indonesia, dan dia berkata, kami sudah sama-sama senang,
kami sudah sama-sama Kristen, tetapi saya ditolak oleh keluarga pria yang orang Indonesia itu. Nah, dia bisa to the point seperti itu, sehingga saya bisa memberikan beberapa solusi yang menarik beberapa solusi yang mungkin solutif bagi dia. Begitu Pak Paralian. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Dr. Paralian. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Roderman Sundung dari Banjarbaru. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga motivasi supaya tetap menjadi kekuatan? Karena seringkali motivasi itu bisa turun atau semangat jadi lemah. Dan di mana sebaiknya kita menaruh fokus motivasi supaya tetap kuat. Seperti itu. Yang pertama, motivasi itu tujuannya harus jelas dan timely. Timely itu bisa diukur. Misalnya begini, kita bekerja, kita target setelah saya bekerja sekian lama, saya harus bisa nyicil rumah atau beli rumah. Nah, agar kita terus termotivasi, kalau perlu dapat gambar dari developer, rumah itu kita pasang di kamar. Bedanya dengan motivator yang mengajarkan itu, kita harus tambahkan iman percaya itu, karena visualize itu penting. Coba ketika ya kau ingin supaya tanahnya berbintik-bintik, dia pasang tanaman yang berbintik-bintik yang dikuliti dia belang-belang, sehingga ketika domba-dombanya sedang mengawin dan dia makan, di situ yang lahir belang-belang. Bukankah itu the power of visualization? Jadi kekuatan sebuah visual yang pertama. Harus ada timeline, yang kedua ada gambar yang diandalkan, dan yang ketiga beritahu teman-teman terdekat tentang tujuan kita, sehingga mereka ikut mendorong. Misalnya ini kalau ada gadis yang ingin menurunkan berat badan, dia berkata sama temennya, saya ingin turun 10 kilo, tolong bantu saya. Nah, ketika mereka hang out, mereka dinner together, temennya berkata, ingat, kamu sedang diet, jangan terlalu banyak karbo, misalnya porsimu kamu kurangi. Nah, teman-teman yang kita beritahu tentu bukan teman yang ember itu menceritakan kemana-mana tanpa membantu, tetapi teman-teman yang betul-betul supportif, jadi menolong kita untuk stay on track terus. Dan yang berikutnya, pasang papan dengan tujuan itu, kemudian dibagi. Seperti kalau kita makan apple, katakan one bite in a time, 1 gigitan untuk setiap kali, nggak bisa langsung kita telan. Nah, demikian juga tujuan itu tercapainya sekian, kita sudah bisa menabung sekian, itu perlu kita rayakan. Rayakannya tentu tidak besar-besaran sehingga menguras tabungan kita. Dan yang menarik adalah begini, jika kita bertekad untuk diet, agar kita sudah termotivasi, kita mengurangi porsi makan, atur asupan yang kita makan, kemudian kita ikut senam, dan begitu kita bisa turun, baru turun 1 kilo, kita sudah rayakan dengan makan-makan, malah naik 2 kilo. Nah, itu cara merayakan yang tidak baik. Tapi merayakan yang baik itu adalah ketika kita mungkin bersama teman-teman kita bergembira, ngeteh atau ngopi, dan berkata, aku berhasil turun 2 kilo. Dan teman-teman bersorak-sorai itu membagikan motivasi. Dan ada mahasiswa yang luar biasa, ya begitu selesai sekolahnya, dia melayani di suku pedalaman. Dan untuk memotivasi anak-anak pedalaman itu, dia berkata begini, kalau ada anak yang berhasil menghafal ayat yang saya berikan, saya akan ajak makan bersama. Kayak ini sederhana sekali kan, ajak makan bersama. Tapi coba makannya di salah satu gerai makanan tempat saji yang sebetulnya itu jauh dari desa itu, sehingga dia harus mengajak jalan kaki
naik transportasi sampai ke kota kecamatan terdekat baru ada resto itu. Dan ketika anak itu mungkin hanya makan satu porsi, pulang dia cerita kepada teman-temannya dengan perasaan yang luar biasa, itu memotivasi teman-temannya yang lain. Pertanyaan yang sangat bagus. Thank you. Kepada Bapak Roderman Sundung yang sudah bertanya, ini ada tanggapan dari salah satu peserta, Pak. Saya bacakan ya. Sudah sejak lama ada website tempat konseling online secara chatting dan anonim. Nama websitenya sevencups.com, konseling sekuler. Tapi saya merasa melayani orang-orang yang kesusahan di sana. Ini ada tanggapan Pak Safir. Apakah ada tanggapan terkait komentar dari salah satu peserta yang sudah menuliskan di forum chat Zoom? Bagus sih, kita di zaman sekarang bisa pakai apapun sarananya. Meskipun seperti itu, kan kita tetap harus menambahkan yang di situ tidak ada. Jadi dikatakan itu konseling sekular, kita bisa tambahkan kalau prinsipnya itu benar. Ada ungkapan all truth is gospel. Jadi semua kebenaran itu milik Tuhan. Kita bisa tambahkan di situ, bisa memodifikasi, bisa lain. Misalnya, saya akan banyak memperkenalkan dan mempertemukan orang yang ingin cari jodoh. Nah, dan saat ini sudah ada penjelasan dengan mulai sebagai dating app. Jadi app yang menyediakan bertemunya orang-orang tertentu. Bahkan di situ bisa pilih etnis, bisa pilih agama, bisa pilih religion, daerah, bahkan yang di daerah around us. Jadi artinya yang dekat dengan kita. Misalnya beberapa dating app seperti Minute Cafe, Badoo, Minute Video, itu juga bisa dipakai. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita menghubungi masalah itu dan merenungkan dengan Tuhan, mengecek apakah jawaban-jawaban dari konselor sekular itu bisa kita terapkan atau tidak. Kalau nasihatnya bagus, misalnya perlu istirahat yang cukup, makan bergizi, bertemu dengan orang-orang positif, itu tentu bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya saja ada yang konseling, dia butuh ingin supaya dia punya anak, istrinya mengandung, bisa saja ada nasihat orang-orang yang tidak benar mengatakan ya nikah lagi saja, ceraikan istri pertama, atau nikah lagi mendapat istri yang subur. Nah, mungkin bagi dia itu solusi, tapi bagi kita kan tidak begitu. Bagi kita ya kita berdoa, usahakan. Kalaupun akhirnya tidak diberi, ada solusi lain, misalnya kita bisa adopsi anak dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk komentar dan tanggapannya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Ini yang pertama ada dari Bapak Gunawan. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, saya merasa mental saya sebagai anak muda zaman sekarang sangat mudah rapuh, apalagi jika merasa sudah ada tekanan, sangat mudah putus asa. Apakah dari Bapak sendiri ada tips yang bisa diberikan kepada kami sebagai anak muda, mungkin untuk memiliki motivasi yang kuat untuk terus berjalan? Sepertinya masuk quarter life crisis, Pak. Oke. Ya. Saya tidak bertanya karena ini sifatnya umum ya. Tekanan apa yang didapat? Biasanya begini, tekanan itu kalau kita sudah selesai kuliah, kita belum dapat pacar, ketika kita lebaran, ketika kita Imlek, ketika kita Natalan dan pulang ke rumah, selalu ditanya, sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar belum? Itu juga stres. Dan kedua, tentang pekerjaan. Misalnya kalau kita sudah selesai kuliah dan kita masih menganggur sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu juga menimbulkan tekanan mental yang luar biasa. Dan saran saya adalah tantangan itu harus kita jadikan peluang. Artinya apa? Ketika kita merasa sekian lama kita nggak dapat pekerjaan dan kita mendapatkan pressure
dari orang-orang sekitar kita karena selalu dijuluki pengangguran, maka ya kita mungkin perusahaan yang kita lamar belum membutuhkan atau tidak cocok dengan kualifikasi kita. Berarti kita perlu improve, perlu meningkatkan skill kita. Apakah itu soft skill, apakah skill-skill yang lain, dengan ikut kursus-kursus yang lain. Karena saya ada seorang teman yang lulus S1-nya itu cum laude, tetapi karena alasan tertentu pihak kampus mendiskriminasi dia sehingga dia tidak bisa ambil S2. Apakah dia frustrasi? Mula-mula sedih, tapi kemudian dia mengembangkan hobinya di bidang fotografi, dan dia punya pacar seorang apoteker. Akhirnya mereka berunding dan sang cowok ini mendirikan foto studio, sedangkan pacarnya itu karena dia seorang apoteker belajar untuk membuka apotek, dan akhirnya dua-duanya sukses. Sesuatu yang tidak dia bayangkan, dua-duanya itu berbeda dengan jurusan S1 mereka. Jadi ketika yang pacarnya sama-sama apoteker, dia kerja di apotek tempat, tapi dia nggak cocok karena hanya karena hobi foto, dia buka foto studio, ternyata foto studionya berhasil. Jadi jangan pernah berhenti ketika kita gagal melakukan sesuatu. Coba cara yang lain. Ketika saya memberikan seminar online tentang online publication, ada sahabat dari Jakarta yang berkata, saya sudah mencoba belasan kali untuk tembus di media-media online, misalnya Tempo, Kompas, Tribun, dan sebagainya, nggak bisa tembus. Dan saya berkata, tunggu, belum tentu, bukan berarti tulisan Anda jelek, tetapi jangan-jangan tema yang Anda tulis itu sudah banyak ditulis orang lain dan tidak ada pembaruan. Yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa media online mainstream, aras utama, itu kontributornya banyak sekali, sehingga kita memiliki pesaing yang banyak sekali. Dan itu menguji daya tahan kita, persisten, daya tangguh, supaya kita tetap tangguh, supaya kita tidak frustrasi. Coba penerbitan yang kecil-kecil dulu, yang namanya mungkin tidak berkibar detik, meskipun tidak perlu diberitakan pun detik sudah terkenal, misalnya begitu. Siapa tahu dari yang kecil itu kita dimuat, menimbulkan kita gairah, oh bisa dimuat ya, bisa publish ya, kita bersemangat, dan cara bersemangat kita berlatih terus kan. Dan ketika kita berlatih terus, kemampuan menulis kita menjadi lebih baik, dan akhirnya kita bisa tembus ke media sekular yang aras utama. Dan saya percaya Bahana online itu juga memberi kesempatan untuk penulis-penulis pemula untuk belajar menulis di situ. Gitu kan, Yunina, beri kesempatan kan bagi peserta di sini untuk belajar menulis. Betul, bisa Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Gunawan. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak, yang perlu dijawab. Ini ada dari Bapak Roski Susanto dari Kediri. Tips memiliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan itu seperti apa Pak? Baik, Ibu Pak Rosi ya, dari Kediri. Saya kalau setiap kali ke Kediri, pulangnya diberi susu dan tahu. Tentu yang pertama kalau kita mau full time, itu memang membutuhkan panggilan khusus. Dipanggil seperti Samuel ketika malam-malam dia dipanggil kan, Samuel. Nah, seringkali tanpa panggilan kita memanggilkan diri. Tetapi tidak setiap orang mengalami pengalaman seunik Samuel kan, karena mendengar suara Tuhan secara audible. Bisa jadi dari orang-orang sekitar
dari gereja di mana kita melayani. Bisa saja mungkin secara volunteer kita diminta untuk bagikan firman Tuhan di kelompok sel yang mungkin 6 sampai 12 orang yang ikut, jadi tidak terpressure oleh jumlah yang besar. Kemudian ada yang nyeletuk begini, kamu kalau nyampaikan firman Tuhan mengupas, menarik, saya jadi ingin belajar lebih jauh dan aplikasinya mengena. Bukankah itu semacam tanda bahwa kita bisa? Mungkin ketemu orang lain dan berkata begini, suaramu bagus, mengapa tidak menjadi pemuji saja? Mula-mula bisa saja jadi singer, lama-lama jadi worship leader. Dan ini pengalaman nyata, real. Saya punya sahabat, dia itu gagap, dan cita-citanya ingin melayani Tuhan sebagai WL, worship leader, pemimpin pujian. Sesuatu yang sulit bukan kalau dia gagap, tapi dia terus-menerus dengan berdoa, Tuhan, aku ingin jadi WL. Nah, suatu pagi ketika dia datang ke kampus, dia ngobrol, dia tidak gagap lagi. Dan dia belum sadar kalau gagapnya itu sembuh. Sampai teman-temannya berkata, kok kamu sekarang sudah bisa lancar ya? Dan dia terkaget-kaget dan dia berkata bahwa dia semalam itu doa sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, minta supaya dia jadi BL. Jadi artinya kalau Tuhan berkenan dengan keinginan kita, Tuhan kasih caranya. Dan saat ini dia melayani di Los Angeles di Amerika Serikat. Thank you Pak Rosi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Roski. Ini masih ada waktu. Ini tentunya masih ada pertanyaan ya Pak. Ini ada dari Bapak Alexander Mangoting dari Rantepao, Toraja Utara. Nah, sahabat saya itu. Oh ya, ini saya. Ada pertanyaannya, apakah pelatihan motivasi ini akan berkelanjutan Pak? Seperti itu. Waduh, kalau ini, bro, apa kabar? Dulu waktu saya pemimpin redaksi Bahana, Alexander Mangoting ini koresponden. Kalau Yima perlu tahu, Alexander Mangoting itu koresponden kita. Sehingga dia rajin, produktif untuk mengirimkan berita-berita seputar pelayanan di wilayahnya. Luar biasa. Nah, apakah pelatihan seminar motivasi ini akan berlanjut atau tidak? Tergantung dari Yemima dan kawan-kawan di belakang yang melakukan ini. Bukan tanya saya, Alexander Mangoting, salah jurusan. Ayo, ini tim Bahana dong yang jawab. Ibu Yemima. Ya, nanti semoga bisa berkelanjutan ya Pak Safir. Karena buku-buku Pak Safir ini banyak sekali yang bagus mengenai motivasi yang kita bisa dikuatkan menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti kita bikin sesi berikutnya. Siapkan Pak Safir? Ya, sesuaikan waktunya aja. Oke. Yang menarik sebetulnya motivasi bukan sekedar motivasi ini, tapi motivasi mendapatkan pasangan. Karena saya di Andi menulis buku From Jomblo to Bojo, dan yang saya terbitkan secara independen itu Love Guide. Love Guide itu panduan untuk mencari pasangan yang terbaik bagi kita. Nah, tema-tema semacam itu tampaknya masih cocok, tapi kalau untuk Alexander Mangoting enggak cocok karena dia seusia saya. Oke Pak, itu yang From Jomblo to Bojo tuh keren Pak. Nanti kita bikin ya Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini saya sambung lagi dari Maria ya. Kemudian menurut Bapak, ketika kita kehilangan motivasi dalam hidup, apakah ada hubungannya dengan inner child yang terluka? Oke, itu disebut trauma. Ya, ketika kita mengalami trauma di masa kecil, itu jelas bisa menghambat. Ini pengalaman real. Saya punya hobi motret ya. Hobi motret, dan suatu kali saya diminta motret seorang penyanyi di luar negeri. Jadi kami cari spot-spot yang menarik untuk motret dia. Dan wanita ini
ketika kami melakukan pemotretan untuk album dia yang sekarang sudah terbit sih albumnya, itu saya suruh mundur begitu, tiba-tiba dia pucat pasi dan dia berhenti, berkeringat dingin, dia jongkok. Pemotretan berhenti. Ketika saya tanya mengapa, dengan terbata-bata dan berlinangan air mata, cerita bahwa dulu dia hampir tenggelam di air, dan karena saya suruh mundur terus mendekati laut, dia ketakutan. Nah, ternyata hal semacam ini bisa mengganggu kalau kita ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan air, misalnya, karena dia pernah hampir tenggelam. Dan saya pun juga pernah punya pengalaman yang sama ketika kami berada di Point Walter bersama istri dan 2 anak cowok saya. Istri saya sama anak saya yang sulung bisa berenang dengan baik. Saya hanya sekedar bisa berenang tapi nggak jago. Berarti anak bungsu saya itu nggak bisa berenang. Dan saya takut dia tenggelam di situ. Sejak saat itu dia saya leskan berenang. Sehingga dia sekarang bahkan yang paling jago di seluruh keluarga kami. Jadi ketika kita trauma sesuatu, itu bukan dihindari, tetapi justru dihadapi secara bertahap. Karena ada terapi semacam ini. Saya pernah mengunjungi sebuah museum kupu-kupu. Saya lupa negara mana, dan ternyata di situ diceritakan ada orang yang takut kupu-kupu, fobianya, trauma, entah bagaimana masa kecilnya, sehingga kupu-kupu yang indah aja dia takut. Dan cara terapi yang menarik adalah begini, mula-mula dia ditunjukkan gambar kupu-kupu, takut sekali, tapi setelah sekian lama dia nggak takut, dia suruh memegang kupu-kupu yang tidak bergerak itu, gambar itu, ternyata tidak ada apa-apa. Tahap selanjutnya, level selanjutnya, ditunjukkan video yang berisi kupu-kupu yang bisa bergerak. Nah, akhirnya dia dibawa ke museum kupu-kupu, ditunjukkan kupu-kupu dalam bingkai, seperti bingkai foto, itu sudah di frame. Beberapa kupu-kupu yang indah di situ, ada yang isinya satu kupu-kupu raksasa seperti kupu-kupu gajah, banyak kupu-kupu kecil, dan ketika rasa takutnya makin berkurang, dia dibawa ke kerangkeng kupu-kupu di mana ada kupu-kupu berterbangan, tapi dipilihkan yang isi kupu-kupunya dikit banget. Dengan cara bertahap seperti itu, akhirnya dia sembuh dan dia tidak takut lagi ketika menghadapi kupu-kupu. Nah, ada cara-cara menghadapi trauma dengan cara seperti itu agar trauma masa lalu kita tidak menghambat langkah kita menuju cita-cita yang kita inginkan di masa depan. Begitu, thank you. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Maria, dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku karya Bapak Safir tentang The Power of Motivation, bisa sekali nanti hubungi nomor yang tertera di kolom chat. Dengan harga 41.000 saja Bapak Ibu sudah bisa membaca tentang motivasi seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, sesi pertanyaan saya tutup, dan hari ini menarik sekali Bapak Ibu tentang The Power of Motivation. Kita jadi lebih tahu tentang motivasi diri kita supaya lebih baik lagi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Safir lagi untuk memberikan closing statement pembicara dan disambung dengan doa penutup. Mari silahkan. Baik. Saya ingin pakai ilustrasi sepeda karena saya termasuk terlambat untuk belajar sepeda. Mengapa? Karena sejak kecil hobi saya adalah membaca buku, majalah, koran. Sehingga ketika kecil saya lebih senang di kamar. Kalau bermain atau diundang teman ke rumahnya, yang saya cari adalah perpustakaan atau ada majalah dan buku. Akibatnya saya menjadi kutu buku, tapi bukan kutu sepeda, karena saya tidak bisa naik sepeda. Tapi karena melihat teman-teman bisa naik sepeda, akhirnya saya belajar naik sepeda secara terlambat sampai akhirnya bisa. Nah, ketika saya bisa naik sepeda di usia yang tepat, saya belajar
motor, dan selanjutnya mobil. Artinya bisa meningkat seperti itu. Jadi artinya ketika kita memulai sesuatu meskipun kecil, kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu bisa menjadi besar. Karena dulu ada seorang ngajak saya makan siang dan dia tanya begini, bagaimana caranya supaya bisa diundang bicara di luar negeri? Dan saya jawab, setialah dalam persekutuan yang kecil. Sampai hari ini, kalau saya diundang ke persekutuan yang anggotanya 10-20 orang, saya layani. Jadi, belajarlah dengan fenomena, dengan ilustrasi seperti obat nyamuk. Tahu ya obat nyamuk? Ada lingkaran kecil. Nah, mulai dari lingkaran kecil, pelan-pelan, lama-lama lingkaran kita akan membesar. Jadi kalau kita setia dalam perkara kecil, dan perkara kecil itu terus-menerus kita lakukan, maka Tuhan akan memampukan kita dengan tanggung jawab yang lebih besar. Seandainya yang 5 talenta dapat 5, yang 2 dapat 2, dan yang 1 dia tidak dapat untung 1 pun, kalau dia berkata, saya hanya dapat untung setengah, maka Tuhan pasti akan berkata, engkau adalah hambaku yang baik. Dan dia akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin tidak diberi 1 talenta lagi, mungkin 1,5 talenta. Atau tetap tambahi 1 talenta, supaya nanti dia tidak untung setengah, tapi bisa untung bulat. Mengapa? Karena kalau kita tidak kembangkan itu, dikatakan apa? Engkau adalah hambaku yang malas, betul ya? Yang malas dan jahat. Ternyata di dalam bahasa aslinya, kata malas itu adalah menyusut ke belakang, Jadi ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan, maka itu akan menyusut. Bukankah pisau yang tidak kita gunakan pun akhirnya berkarat, tetapi ketika pisau itu dipakai dengan baik, maka akan berkembang. Dan salah satu hal yang cukup menyakitkan hati saya adalah humor seperti ini. Katanya suatu kali ada etalase, isinya itu otak-otak manusia. Dan ternyata di situ terlihat bahwa otak orang Asia, Amerika, Australia, sampai Eropa, yang paling mahal itu otak orang Indonesia. Alasannya di bawah ada tulisan karena jarang dipakai. Dan itu menyinggung perasaan saya, meskipun itu humor, kita bisa tertawa, tapi biarlah humor itu bisa menjadi teguran bagi kita, bahwa ketika kita diberi talenta, kita kembangkan, maka kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih, karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berbagi. Hamba pun sampai hari ini tetap terus belajar, mengasah, mengembangkan talenta yang sudah ada di bidang kepenulisan, di bidang creative teaching, dan bidang yang lain. Kiranya Tuhan juga memampukan hamba bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, berkolaborasi, bahkan dengan semua saudara yang ikut Zoom meeting kali ini. Karena kami percaya sinergi di antara 2 orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bisa menghasilkan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapak, berkati Bahana online, berkati Bahana atau Andi Digital, Tuhan sendiri berkati Sherin maupun Yemima yang hari ini memandu kami. Berkati juga setiap kami yang ikut Zoom meeting ini. Tiba saatnya bagi kami untuk melakukan aktivitas yang lain, kami tidak bisa, biarlah marilah membuka kedua tangan dan berilah berkat Tuhan. Berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan, peneguran dari Roh Kudus, akan terus menyertai setiap kami, memberkati kami dengan berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat yang tidak terduga-duga, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus pada hari ini, mari sama-sama katakan amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Safir yang telah menyampaikan materi hari ini. Kami dari tim Bahana juga minta maaf jika ada kesalahan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung pada
acara sore hari ini, dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom.